Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 orang. Saya Aris Pratama, teman saya yang kedua teman saya Mas Agus Mursyid dan Muhammad Khairuddin Syarifuddin Soleh. Ada pembahasan yang kami bahas mengenai aspek hukum pelaku bisnis online. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Latar belakang terdiri dari 2 kasus. Yang pertama, kasus pelanggaran kontrak. Seorang penjual online menawarkan produk-produk unik yang diimpor dari luar negeri dengan jaminan kualitas tertinggi. Misalnya seorang pembeli melakukan pemesanan dan membayar dengan harga yang disepakati. Namun, ketika produk diterima, ternyata kualitasnya jauh dari yang dijanjikan. Pembeli merasa dirugikan dan ingin mengajukan gugatan terhadap penjual berdasarkan pelanggaran kontrak. Yang kedua, kasus perlindungan konsumen. Seorang konsumen membeli barang dari platform e-commerce yang terkenal. Namun, setelah menerima produk tersebut, konsumen menemukan bahwa barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Konsumen ingin mengajukan keluhan dan meminta pengembalian dana, tetapi penjual menolak. Lalu konsumen kemudian mencari bantuan hukum untuk melindungi hak-haknya sebagai konsumen. Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian normatif, di mana hukum utama bersumber dari perundang-undangan mengenai perdagangan dan transaksi online yang diberlakukan di Indonesia. Data bersumber dari media dan jurnal. Untuk kajian pustakanya sendiri terbagi menjadi 10, ada penelitian hukum bisnis menurut pakar, yang kedua ruang lingkup hukum bisnis, yang ketiga landasan hukum bisnis, yang keempat asas-asas hukum bisnis, yang kelima prinsip-prinsip hukum bisnis, keenam pengertian e-commerce, 7 faktor pendorong perkembangan bisnis online, 8 pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis online, ke-9 transaksi yang digunakan dalam bisnis online, dan yang terakhir 10 tipe e-commerce. Baik, pengertian hukum bisnis sendiri menurut para pakar, seperti yang disampaikan oleh Abdul R. Saliman dan kawan-kawan, hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian, maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Menurut Johannes Ibrahim, hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia. Contohnya dalam bidang perdagangan. Selanjutnya, ruang lingkup hukum bisnis. Terdiri dari badan usaha, yaitu seperti CV, firma, ataupun PT. Ada juga investasi, penanaman modal, kegiatan ekspor-impor, ketenaga kerjaan, surat berharga, kekayaan intelektual, asuransi, pembiayaan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, distribusi dan agen, perpajakan, serta bisnis internasional. Baik, untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Mas Agus Mursyid. Untuk Mas Agus, kami persilakan. Landasan mendasar hukum bisnis. Menurut pasal 33 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang kedua adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan dikuasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, kemandirian, serta dengan hasil amandemen yang keempat. Kemudian yang kelima adalah ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang hasil amandemen yang keempat. Asas-asas hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama, atas asas manfaat. Yang kedua, atas asas pemerataan dan kemanusiaan. Yang ketiga, atas asas keseimbangan, keselarasan, serta keserasian dalam
kehidupan. Yang keempat, atas asas kemandirian dan berwawasan kebangsaan. Yang kelima, atas asas usaha bersama maupun kekeluargaan. Yang keenam, atas asas demokrasi ekonomi. Yang ketujuh, atas asas membangun tanpa merusak lingkungan. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama, prinsip otonomi. Yang kedua, prinsip kejujuran. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Dan yang kelima adalah prinsip integritas moral. Yang berikutnya adalah pengertian e-commerce. Menurut Asosiasi e-commerce adalah mekanisme bisnis secara elektronik. Kemudian menurut Commerce.net, e-commerce adalah penggunaan jejaring komputer yang terhubung sebagai sarana penciptaan relasi bisnis atau proses pembelian dan penjualan produk atau jasa antara kedua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antar dua belah pihak di dalam suatu perusahaan dengan menggunakan internet. Yang berikutnya adalah faktor pendorong perkembangan bisnis online. Yang pertama, harus mampu menjangkau banyak konsumen. Dengan akses internet tentunya berbagai segmen pelanggan atau konsumen bisa dijangkau seluas-luasnya. Konsumen berkuasa mengakses seluruh informasi yang disajikan. Dengan akses internet, konsumen akan mudah dan mengakses konten-konten yang disajikan oleh e-commerce. Kemudian distribusi informasi disampaikan secara periodik, menuntut penjual untuk lebih kreatif. Kemudian ada feedback dari konsumen dapat disampaikan dengan penjual. Seperti kita ketahui bahwa di setiap aplikasi e-commerce itu terdapat tombol feedback yang berfungsi untuk menyampaikan beberapa permasalahan atau komplain dari konsumen ke penjual. Kemudian dapat dilakukan di mana saja, siapa saja tanpa batasan. Tentunya juga dengan kemajuan teknologi sekarang ini, selama kita mendapatkan akses internet, maka kita bisa melakukan transaksi jual beli secara digital. Pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis online. Yang pertama ada penjual. Penjual adalah seseorang atau kelompok ataupun organisasi yang menawarkan barang melalui pasar digital maupun pasar konvensional. Kemudian ada konsumen. Konsumen adalah pihak pembeli yang membutuhkan barang, kemudian bertransaksi dengan penjual. Kemudian yang ketiga adalah ada acquirer. Ini adalah pemilik suatu usaha harus menggunakan jasa bank atau lembaga non-bank guna memproses pembayaran menggunakan kartu atau pembayaran digital. Kemudian ada issuer. Ini adalah lembaga atau lembaga bank atau non-lembaga bank yang berfungsi mengirimkan dana transaksi kepada acquirer. Selanjutnya, slide berikutnya kami silakan kepada rekan kami. Silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk slide selanjutnya mengenai transaksi dalam bisnis online. Terdapat 4 metode. Yang pertama, metode elektronik dan tunai. Untuk metode elektronik sendiri, itu biasanya prosesnya melalui mesin ATM atau melalui mobile banking. Untuk tunai sendiri, biasanya prosesnya diistilahkan dengan nama cash on delivery atau COD. Selanjutnya untuk sistem debit. Untuk sistem debit sendiri, ini proses melalui kartu ATM konsumen untuk selanjutnya diproses untuk pembayaran di sistem online. Yang ketiga, ada metode kredit. Untuk metode kredit sendiri, biasanya itu melalui langsung dari pihak e-commerce atau marketplace-nya atau pembiayaan melalui pihak ketiga. Dan yang keempat, itu ada digital cash. Digital cash ini sama seperti e-money atau uang elektronik, seperti GoPay, OVO, ShopeePay, atau Dana. Selanjutnya, untuk tipe-tipe e-commerce, yang pertama itu ada business to consumer atau B2C, yang kedua ada business to business atau B2B,
Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, dan yang keempat ada consumer to business atau C2B. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama masuk di permasalahan dasar. Permasalahan bersifat substantif seperti keaslian data, tanda digital, keabsahan atau validity, kerahasiaan atau privasi, keamanan atau security, dan ketersediaan. Permasalahan bersifat prosedural, yaitu adanya pengakuan yang memikat putusan hakim dari negara lain untuk diberlakukan dan dilaksanakan di negeri lawan. Selama hal ini mengangkat permasalahan pidana, sebuah negara mempunyai jurisdiksi. Pengaturan hukum bagi pelaku bisnis online. Yang pertama, regulasi mengenai informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengalami perubahan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Selanjutnya, regulasi bisnis online mengenai perlindungan konsumen diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. Selanjutnya, regulasi perdagangan melalui sistem elektronik diatur dalam UU Nomor 80 Tahun 2019. Hukuman bagi pelaku bisnis online yang tidak memiliki izin usaha. Regulasi mengenai surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau SIUP MSE diatur dalam Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Para pelaku usaha yang tidak mendaftarkan izin usahanya dianggap sebagai usaha ilegal. Pengawasan terhadap bisnis online di Indonesia. Pengawasan perdagangan bisnis online melalui elektronik atau e-commerce di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 76 Ayat 1 tentang PSME. Sanksi terhadap pelaku bisnis online. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 dalam Pasal 33, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE, maka para pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif oleh Menteri. Pengenaan sanksi ini, Menteri mendelegasikan kewenangannya itu kepada Dirjen PKTN. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, Pasal 39 Ayat 2. Kesimpulan, penerapan bisnis sudah diatur secara spesifik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Para pelaku bisnis online diwajibkan untuk memiliki izin usaha dan dapat mengurus SIUP SME secara online. Sesuai dengan ketentuan tersebut, telah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha melalui sistem elektronik. Pelaku usaha bisnis online yang tidak mempunyai izin usaha akan dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi administratif. Saran dari kelompok kami, sebagai pembeda antara bisnis online dan konvensional, diharapkan pula dibuatkan peraturan yang spesifik mengenai perlindungan konsumen yang berbelanja online. Karena saat ini perlindungan konsumen masih mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1999 yang notabene-nya untuk konsumen konvensional. Adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas dari pemerintah terhadap para pelaku bisnis online yang tidak memiliki badan usaha elektronik demi melindungi kepentingan konsumen. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.